Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Capstone C05. Kami akan menjelaskan cara kerja dari sistem yang sudah kami rancang. Sistem ini kami beri nama SWOS atau Smart Watering System. Prinsip kerja dasar dari alat ini adalah untuk memonitor kondisi air dengan parameter suhu dan kandungan terlarut atau part per million, yang kemudian jika parameter dalam kondisi tidak normal, maka sistem akan mengirimkan notifikasi untuk melakukan water treatment. Nah, selanjutnya ada prinsip kerja sistem, yaitu terdapat satu microcontroller sebagai pusat atau pengumpul data. Kemudian, pusat akan terhubung ke Azure Cloud sebagai database, yang kemudian datanya akan ditampilkan pada website, yaitu swas.tech. Pengiriman data dari microcontroller ke cloud memanfaatkan koneksi Wi-Fi. Data yang dikirim pusat ke cloud tadi diperoleh dari perangkat yang disebut device. SWOS yang kami rancang ditujukan agar pusat bisa terhubung lebih dari satu device. Pusat atau pengumpul data terdiri dari ESP32 sebagai microcontroller dan LoRa sebagai komunikasi. Nah, pusat sendiri akan berperan sebagai penerima data dari device dan mengirimkannya ke cloud. Untuk perangkat device terdiri dari microcontroller, pengumpul data, dan water treatment. Untuk microcontroller kita menggunakan ESP32. Untuk komunikasi antara microcontroller, device, dan pusat dipergunakan komunikasi dengan long range radio atau LoRa yang berbasis sinyal radio. Untuk pengumpul data dari sensor suhu untuk membaca suhu, sensor TDS untuk membaca kandungan terlarut, dan sensor water flow untuk membaca kecepatan debit air yang masuk. Kemudian untuk water treatment menggunakan valve dan pompa yang dikendalikan oleh aktuator. Kemudian untuk mengaktifkan sistem dimulai dengan menghubungkan ESP32 pusat dengan koneksi Wi-Fi yang digunakan. Nah, caranya menggunakan aplikasi ESP Touch. Kemudian ESP32 telah terhubung dengan koneksi Wi-Fi. Kemudian kita akan menyeting parameter. Caranya adalah kita mengakses melalui website swas.tech. Kita akan mengatur parameter, yaitu parameter suhu, kandungan terlarut, kemudian luasan kolam, dan yang terakhir kapasitas pompa yang digunakan. Setelah itu kita set, kemudian kita pilih device yang digunakan. Nah, di sini kita lihat bahwa ada tampilan batasan parameter sesuai yang kita masuk. Kemudian kita coba jalankan alat. Jadi pada device, sensor suhu dan sensor TDS akan mengambil data. Data kemudian akan dikirimkan oleh device ke pusat memanfaatkan komunikasi LoRa. Selanjutnya oleh pusat data akan diproses untuk diberi label normal atau tidak normal, dan kemudian diupload ke Azure Cloud dengan koneksi Wi-Fi. Kemudian data ditampilkan di website. Nah, di sini ditampilkan bahwa hasil pengukuran parameter kualitas air dalam kondisi tidak normal. Kemudian, sistem akan mengaktifkan water treatment. Ketika hasil proses data terdeteksi tidak normal, pusat akan mengirimkan perintah ke device dengan komunikasi LoRa. Kemudian device akan mengaktifkan aktuator pompa atau valve sesuai yang diperintahkan. Nah, di sini kita simulasikan water treatment yang digunakan adalah valve, sehingga aktuator akan membuka valve dan air akan mengalir ke kolam.